Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Harisontoda dalam membahas firman Tuhan, dan saat ini kita akan membahas tentang doa sendirian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, apakah Tuhan Yesus juru selamat kita itu berdoa sendirian? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Fakta pertama bahwa Yesus berdoa sendirian. Matius 14 ayat 23 mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pengikut Yesus, mari kita mengikuti cara Yesus berdoa, yaitu berdoa sendirian. Inilah fakta pertama menyebutkan bahwa Yesus berdoa sendirian. Di kesempatan yang lain, fakta yang kedua, Yesus berdoa sendirian. Matius 26 ayat 36 memberikan informasi kepada kita, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di sini juga memberitahukan kepada kita sesaat sebelum Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan, untuk dihina, dicaci maki, dimakotai mahkota duri. Malam sebelum peristiwa berdarah itu telah didahului dengan doa berdarah di taman Getsemani. Yesus berdoa sendirian. Yesus selalu berdoa sendirian. Itulah sebabnya saudara dan saya sebagai pengikut-pengikut Yesus, mari kita membiasakan doa-doa pribadi kita. Doa yang tekun, doa yang sungguh-sungguh melalui doa-doa sendirian kita di rumah kita masing-masing. Di mana saja kita berada, ambillah waktu untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, fakta yang ketiga, Markus 1 ayat 35, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita, Yesus berdoa sendirian. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, informasi Alkitab ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus biasakan diri berdoa pagi-pagi benar, berdoa sendirian. Bagaimana dengan saudara dan saya, pengikut-pengikut Yesus? Sudahkah saudara dan saya berdoa sendirian pagi-pagi benar? Mari kita lakukan ini dengan tekun, berdoa sendirian di pagi-pagi hari. Lalu fakta yang keempat, Lukas 5 ayat 16. Lukas 5 ayat 16 mengatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ini Yesus berdoa sendirian, sementara dia melayani banyak orang di siang hari, sepanjang hari bekerja. Siang hari atau waktu-waktu tertentu, Yesus mengundurkan diri dari tempat kerjanya, tempat pelayanannya, menyembuhkan orang sakit. Dia mengambil waktu untuk berdoa sendirian. Saudaraku, dalam kesibukan kita setiap hari, ambillah waktu untuk pergi ke tempat yang sunyi, ke kamar kita, berdoa kepada Tuhan. Dalam menjalani hari-hari hidup yang penuh pergumulan, ambillah waktu untuk datang berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Fakta yang kelima, Yesus berdoa sendirian. Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa sendirian semalam-malaman. Saudara-saudara sekalian, ini adalah teladan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia, dia menjelma menjadi manusia. Dia merasa bahwa tidak ada kekuatan pada dirinya selain bergantung sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan, kuasa Bapanya di sorga. Itulah sebabnya doa merupakan cara untuk mendapatkan kuasa dari Bapa di sorga. Yesus memberikan teladan. Semalam-malaman
ia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, ini adalah satu teladan supaya saudara dan saya seringkali mengambil waktu untuk berdoa semalam-malaman. Saudara-saudara, yang keenam, Lukas 9 ayat 18, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Yesus didapati oleh murid-muridnya sedang berdoa seorang diri. Ini menjadi satu teladan bahwa sesungguhnya doa sendirian adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus kita ikuti, yang harus kita buat agar kita mendapatkan kekuatan dan kuasa untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup di dalam dunia ini. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, Yesus berdoa sendirian, Lukas 11 ayat 1. Pada satu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Di sini juga memberitahukan kepada kita, Yesus berdoa sendirian dan sangat mengesankan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya datang meminta kepada Yesus untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana berdoa. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita teladan untuk berdoa. Karena doa adalah kunci untuk membuka gudang kuasa sorga dalam perjalanan hidup kita yang penuh tantangan. Mari kita seringkali mengambil waktu yang tekun dan tetap untuk berdoa, berkomunikasi dengan Bapa kita di sorga. Dan kuasa sorga akan menyertai kita. Kuasa sorga akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari hidup yang kita jalani dalam dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk informasi firman Tuhan tentang Yesus, Tuhan kami, berdoa sendirian. Ketika dia menjelma menjadi manusia, dia memberikan teladan bagi kami untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Tolonglah kami, ingatkan kami Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, ingatkan kami, sanggupkan kami untuk mengambil waktu di tempat yang sunyi, di waktu-waktu tertentu, semalam-malaman, pagi-pagi benar, dan sementara kami sibuk bekerja, tolong kami untuk datang berdoa dan mencurahkan isi hati kami kepadamu, memohon kuasa sorga menyertai dan memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk nasihat firman-Mu. Kami berdoa bermohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Salam, Maranatha.